Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, untuk memulai pelajaran kita hari ini kita berdoa dulu ya. Pak Ketua, silakan persiapan. Di tempat duduk siap gerak berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Berdoa selesai, beri salam. Selamat siang Pak. Nah, selamat siang juga anak-anakku. Gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Yes. Alhamdulillah anakku, hari ini kita berjumpa dengan Pak Danang dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan hari ini siapa yang tidak masuk? Lengkap. Alhamdulillah lengkap ya anak-anak. Hari ini lengkap semua dan semoga nanti apa yang kita pelajari hari ini ya bisa menambah wawasan ilmu kita, terutama dalam materi pembelajaran hari ini yaitu coding ya. Oh ya anak-anak, sebelum Pak Danang mulai ya pembelajaran hari ini berkaitan tentang coding, belajar dan kecerdasan artivisual atau KA, belajar dekomposisi. Apa itu dekomposisi? Pak Danang tanya-tanya dulu. Kita di pertemuan yang awal kemarin sudah belajar berkaitan tentang coding dan KA dalam berpikir komputasional. Betul? Betul. Sekarang Pak Danang tanya dulu. Oke, coding apa kemarin coding? Ada yang bisa? Saya Pak. Oh, jos. Apa maksudnya? Coding adalah memberi instruksi kepada komputer agar komputer dapat melakukan tugas tertentu. Betul. Jadi coding itu memberikan instruksi, memberikan kode ke komputer supaya komputer ya melakukan sesuai tugas tertentu apa yang kita inginkan. Itu adalah coding. Dan kemarin kita juga belajar coding dan KA berpikir komputasional. Saya Pak. Apa berpikir komputasional? Berpikir teratur untuk menyelesaikan masalah. Betul. Jadi bagus sekali ya, belum pada katanya sudah tanya ya, jelas terjadi. Kemarin kita sudah belajar coding ya, yaitu menyelesaikan masalah berpikir secara sistematis dan teratur ya, untuk menyelesaikan masalah yang ada di sekitar kita, terutama dalam kehidupan sehari-hari. Betul anak-anak? Betul. Sekarang hari ini kita akan belajar, kalau yang kemarin pertemuan yang awal kita belajar tentang berpikir komputasional. Sekarang kita akan belajar tentang dekomposisi, konsep berpikir dekomposisi. Siap belajar? Siap. Oke, untuk mengawali belajar kita tepuk anak hebat. Bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat dan bergizi, teman belajar, Bermasyarakat. tidur tepat, anak hebat. Saya ulangi sih, jangan selalu ya. Ya loh. Ya. Rosa ya, dengerin. Biar tambah semangat. Tepuk anak hebat. Bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat dan bergizi, teman belajar, berolahraga, tidur cepat, anak hebat. Yeay. Bisa ya? Oke. Nah, sekarang kita belajar coding dan KA belajar dekomposisi. Oke ya, karena kita sering error, jadi Pak Danang buat manual aja ya. Oke, sekarang Pak Danang tanya, pernahkah kalian merasa bingung saat harus menyelesaikan tugas yang sangat besar dan kompleks? Pernah. Pernah. Coba, bagaimana cara kalian memulainya? Saya Pak. Angel? Dimulai dari yang kecil-kecil dulu. Betul. Jadi ketika ada permasalahan yang besar,
tugas yang banyak dimulai dari yang kecil-kecil dulu, yang mudah-mudah dulu. Anak-anak? Selanjutnya, nah ini pasti sering dialami kalian ya. Pernahkah kalian diminta merapikan kamar? Apakah kalian langsung membereskan semuanya sekaligus atau bagian per bagian? Oke, betul sekali, bagian per bagian. Dimulai dari yang kecil-kecil dulu, yang mudah-mudah. Nah ini gambar apa ini? Ini ada tas dan ini ada sepiring apa ini? Ini bagiannya apa saja? Ada apa aja ini? Ini terus sumpit, sayur. Lalu ini ada apa ini? Ini adalah bagian dalam sebuah pembelajaran ya. Kali ini mau makan. Selanjutnya, ini apa ini? Mobile Legends. Jujur, saya tahu main Mobile Legends apa? Tenang. Tak kira bocil FF. Nah, tak kira Pak Danang FF. Ada ya FF? Ada ya? Banyak, Pak. Pernah kalian juga main? Karena lebih hebat dari Pak Danang ya. Pak Danang dari kecil sampai besar ini ya. Atau mungkin sejak SMA atau kuliah atau waktu ngajar, Pak Danang belum pernah sekali main ML ini. Gak bisa. Lanjut ya. Anak-anak, inti dari Pak Danang tampilkan pertanyaan dan juga gambar-gambar tadi. Di balik setiap benda, anak-anak dengarkan Pak Danang, aplikasi atau game yang kalian lihat tadi, apa aja gamenya tadi? ML atau Free Fire atau yang lain-lain. Biasanya mau itu Roblox itu atau Pak Danang nggak tahu ya. Terus ada juga yang mereka gunakan, ada serangkaian langkah logis yang harus diikuti komputer. Ya, ada langkah logis, gak bisa moro-moro langsung jadi gak bisa. Ada langkah-langkah sistematis. Paham anak-anak? Kita lanjut ya. Nah ini belajar apa itu? Ya di pertemuan yang dulu ya, pertemuan yang kemarin. Apa itu berpikir komputasional? Ada yang mau baca? Silakan dibaca. Berpikir komputasional itu seperti cara berpikir para ahli komputer. Betul. Kita akan belajar memecahkan masalah dengan cara yang pintar. Nah, anak-anak, ini inti dari pembelajaran di pertemuan yang lalu ya. Jadi kalian ketika belajar coding, terutama dalam masalah berpikir komputasional, ketika menghadapi masalah, sing tenang masih ya, sing tenang, ojo kesusu. Kita berpikir secara sistematis, kita selesaikan dengan baik-baik. Ya, ojo busa-busu, ojo tergesa-gesa. Paham? Kalau dalam ilmu agama ya, inna at-ta'ajal minas syaitan. Kalau tergesa-gesa itu dari syaitan. Biasanya tergesa-gesa, apa yang terjadi? Endingnya tidak baik. Paham anak-anak? Kita lanjut ya. Sekarang kita tujuan belajar hari ini pada baca ya. Jadi nanti setelah belajar, kita belajar berkaitan tentang dekomposisi. Pembelajaran coding hari ini Pak Danang berharap pertama memecahkan masalah besar menjadi bagian-bagian kecil. Ya, ketika ada masalah, kita cari dulu bagian-bagian yang kecil yang kita selesaikan. Ojo mau langsung bersih kabeh gak? Kayak mau. Ya kalau masih kamar, kita bersihkan dulu yang bagian kecil-kecil dulu. Kita tata dulu ya, spraynya dulu. Spraynya apa? Dilipat dengan bagus. Nah, kecil-kecil dulu, baru nanti kalau udah besar bisa pulang ya, dibersihkan. Bisa dipahami anak-anak? Bisa. Yang terakhir, tujuan kita pembelajaran hari ini supaya masalah jadi lebih mudah diselesaikan. Bisa dipahami anak-anak? Bisa. Lanjut ya. Lanjutkan. Ini gambar apa ini? Bisa. Pizza sama apa ini? Mobil. Lihat gambar mobil ini. Kira apa saja bagiannya? Apa bagian mesin? Roda. Spion, mesin, ya, oli dan juga yang lainnya. Bagaimana cara kita makan pizza yang besar?
Ya Pak. Dipotong. Dipotong nganggo langsung boleh lah. Ketok enggak baik. Harus dipotong kecil-kecil dulu seperti ini. Nah nanti kalau udah dipotong kita ambil bagian yang kecil gimana? Betul? Betul. Ini nanti anak-anak ada hubungannya dengan dekomposisi. Apa itu Pak dekomposisi? Yang kaitannya tentang gambar-gambar ini. Nanti kita akan pelajari lebih dekat. Ini dekomposisi. Tepuk semangat saya yuk. Tepuk semangat. Bangun pagi. Tepuk semangat. Tepuk semangat. Semangat ya. Oke. Ini arti dari dekomposisi ya. Kalau yang awal berpikir komputasional, sekarang kita belajar dekomposisi ya. Apa itu dekomposisi? Tidak, dibaca yang keras ya. Ini Dekomposisi adalah cara kita memecah sesuatu yang besar atau sulit menjadi bagian-bagian yang kecil dan mudah. Nah ini ya. Jadi ketika kita ada masalah yang besar, kita cari dulu yang kecil-kecil dulu, yang mudah. Ya, jangan langsung apa ini, nanti kesel kita. Selain kesel, masalah yang seharusnya kelar dalam beberapa waktu tertentu, tapi karena kita tidak menyelesaikan sesuatu dengan sistematis, ya, dengan baik, bare bisa jadi berhari-hari. Kayak macul, pernah macul? Sudah. Nah, kalian ya, kayak Pak Dan juga macul. Ketika macul sawah ya, itu ada harus diselesaikan dalam beberapa hari. Biasanya 3 hari bubar lagi, 3 hari bubar lagi. Kalau kita belajar dengan bagus, kita cari yang mudah dulu, kayak ini, ya, kayak ini dari, misalnya cepat kalau dicoba. Tapi kalau tidak berpikir secara dekomposisi, wah mau deh pelajari 15, sudah ngebantuin waktu pelajari kabeh, yang seharusnya selesai 3 hari menjadi berhari. Bisa dipahami anak-anak? Bisa. Kalau ini contohnya seperti ngomong besar tadi, ya, menjadi kecil, bongkar lego, itu adalah contoh dari belajar berpikir dekomposisi. Bisa dipahami anak-anak? Bisa. Bisa dipahami? Bisa. Nah ini contohnya, contoh dekomposisi. Masalah kompleks. Bayu akan memasak nasi goreng. Bagaimana dekomposisinya? Ini contohnya dalam kehidupan sehari-hari ya. Nanti kalian bisa praktekkan di rumah. Bayu itu nama orang ya, akan memasak nasi goreng. Bagaimana dekomposisinya? Bagaimana perincian kecil-kecilnya? Pertama persiapan bahan, mencuci beras, memotong sayuran, menyiapkan bumbu. Setelah itu memasak nasi, mencuci beras, menanak nasi, memasak lauk, ya, menumis bumbu, menggoreng bahan lainnya, menyajikan, mencampur nasi dengan lauk dan bumbu, menambah hiasan. Maka jadilah nasi goreng. Harus dirinci dulu, dimulai dari yang kecil-kecil sih, ya, mulai dari ini. Nah, mau langsung menyajikan bumbu bisa nggak? Nggak bisa, udah beras ini udah masak sego. Harus dimulai dari yang kecil-kecil sih, dimulai dari mencuci beras, memotong sayuran, menyiapkan bumbu. Bisa dipahami anak-anak? Bisa. Baik, siap anak-anak, kita lanjut ya. Oke. Nah ini contoh ruangan, membersihkan perabot, membersihkan lantai. Siap? Siap. Dimulai dari kamar dulu. Kalau membersihkan rumah misalnya kalian ya, harus kamu cari yang mudah dulu. Kamar mandi kecil dulu kan bersihkan. Kemudian kamar tidur, baru nanti ruang tamu yang besar. Paham anak-anak? Paham. Paham? Paham. Siap. Mari bermain coding unplug. Ada yang tahu apa itu unplug? Jos, apa dia? Belajar coding tanpa menggunakan komputer atau perangkat elektronik lainnya. Betul, jadi unplug itu coding unplug, pembelajaran coding yang tanpa menggunakan komputer atau perangkat elektronik lainnya. Ada yang ingat lawannya unplug apa? Udah Jos, apa? Unplug adalah Plug ya, jadi lawannya apa? Plug ya, apa artinya? pembelajaran
Betul, jadi PLAN itu lawan dari kata unplug, yaitu pembelajaran coding yang menggunakan komputer atau perangkat elektronik lainnya. Insya Allah nanti kedepannya Pak Danang aja kita buat game. Senang nggak? Senang. Insya Allah ya. Nah, sekarang anak-anak ini ada tugas. Nah ini urutan kartu berikut ini. Nah ini Pak Danang sudah bawa kartu. Nah ini. Nah itu nanti ditempel situ. Ya, ditempel situ. Ini silahkan. Kemarin saya nunggu si Pak Danang ya. Nah ini nanti ditempelkan. Filenya di sini ya. Filenya di sini ditempelkan di papan yang sudah Pak Danang siapkan. Saya waktunya kok tak gaya ganggu musik di note seru. Tepuk semangat saya. Tepuk semangat. Oke, saya Pak Danang buat game ya. Nanti waktunya Pak Danang setelkan musik. Nah nanti kalau musiknya selesai sudah selesai. Tapi kalau belum selesai waktunya musiknya belum selesai, kalau sudah selesai bagus. Siap? 1, 2, 3, silakan. Gerakkan dadaku, semangat terus maju, raih mimpi dengan semangat. Satu, dua, tiga, empat. Dia Yo, waktunya masih, tenang aja. Oke, sudah selesai. Tepuk tangan dulu. Nah, terima kasih ya anak-anak. Pak Danang stop dulu. Sudah selesai ya, alhamdulillah. Oke, sekarang anak-anak persiapan kita koreksi bersama-sama. Dua anak ya. Satu membaca, satu anak saja ya, perwakilan ya. Membaca, nanti yang lain mengoreksi. Siapa yang baca? Dinda ya. Sini. Bisa. Oke, bisa. Silakan. Siapa dulu? Sweet Jepang. Batu kertas gunting ki. Batu kertas gunting. Kertas. Nanti. Ya, Pak. Yo, besok nanti. Kita lihat sama-sama. Bukan tapi itu ini. Membeli gitar. Oh, mau beli gitar, betul? Betul? Selanjutnya. Dari guru les atau video tutorial online. Betul? Terus?
itu dulu ya. Terus apa lagi? Berlatih memainkan kunci dasar. Terus? Mencoba memainkan lagu sederhana. Nah itu ya, itu salah satu ya. Gak apa-apa, tepuk tangan. Oke, ya, coba digali. Mau settingan di lihat. Berikut ini. Masuk ya. Membeli gitar. Betul. Betul. Mencari guru les atau video tutorial online. Betul. Terus? Mengenal nada dan senar gitar. Betul. Salah. Pelajari dulu ya. Pelajari dulu. Terus? Mempelajari bagian-bagian gitar. Terus? Berlatih memainkan kunci dasar. Mencoba memainkan lagu sederhana. Ya, terus mengenal nadanya dan senar gitarnya kapan? Betul, harus mengenal dulu, mengenal baru mempelajari. Ya, betul itu. Tepuk tangan untuk Dinda dan teman-teman. Nah, itu pembelajaran kita ini berkaitan tentang pembelajaran di komposisi. Siap anak-anak? Oke. Gimana pembelajaran kita hari ini menyenangkan? Menyenangkan. Tepuk tangan untuk kita hari ini. Jadi betul ya, Dinda ya. Jadi membeli gitar, mencari guru les, ya, mempelajari bagian dulu, mengenal sih. Nah, dulu sebelum kita mempelajari, kita mengenal dulu, paham? Mengenal nada dan senar, terus kemudian mempelajari bagian-bagian gitar, dilatih memainkan kunci dasar dan mencoba memainkan lagu sederhana. Memainkan lagu sederhana yang terakhir. Saya kebanyakan anak. Bisa? Oke. Kita lanjutkan ya. Ayo, apa ini? Sepeda. Apa saja bagian dari sepeda? Rem. Ini nanti ya. Ini insya Allah di pertemuan selanjutnya ya kita buat seperti ini. Nah, ini juga nanti juga di pertemuan yang akan datang ya. Saya dipahami? Nanti Pak Dana kasih tugas ya seperti biasa di WA ya. Oke. Nah, ini kesimpulan kita pelajari hari ini. Terakhir ya, kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Oke. Nah, ya anak-anak, pelajaran kita hari ini sudah terakhir anak-anak. Tak terasa. Gimana pelajaran kita hari ini menyenangkan? Alhamdulillah. Pak Danang kasih kesimpulan ya. Pelajaran kita hari ini dengan materi belajar coding dan kecerdasan artifisial berpikir dekomposisi. Apakah penting Pak? Mengapa dekomposisi penting? Kesimpulan kita hari ini. Dengan baca yang keras ya. Dekomposisi adalah kemampuan untuk memecah masalah atau tugas yang besar dan kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, lebih sederhana. Dekomposisi membekali kita dengan strategi ampuh untuk mengubah tugas yang tampak mustahil menjadi serangkaian langkah yang bisa kita selesaikan. Paham anak-anak? Terakhir ya, sebelum kita tutup kesimpulan kita hari ini yang kita bacakan tadi, apa yang sudah kita pelajari, Pak Danang berharap kalian bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, selesaikan tugas masalah besar dengan perincian yang lebih kecil. Kita mulai dengan yang kecil-kecil, bagian yang kecil, yang mudah. Insya Allah nanti akan selesai dengan baik dan benar. Salimnya anak-anak. Bisa. Dan akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.